Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan yang masuk kepada Kitabul Janaiz ya. Tapi kita sudah mulai pada bab yang pertama atau hadis yang pertama tentang menangis di dekat orang yang sakit ya. Ini diperbolehkan, hanya saja tidak boleh niyahah ya, atau ngerung-ngerung ya. Kalau bahasa kita itu apa itu? Nah, meraung-meraung ya. Jadi Rasulullah sendiri ya, ketika sedih beliau menangis ya, dan beliau mengatakan tidak apa-apa ya menangis, dan orang diazab oleh Allah itu bukan karena lidahnya ya, karena tangisan atau karena kesedihan itu ya, baik diazab atau dirahmat itu bukan karena itu ya, tapi karena lidahnya atau ucapan-ucapannya ya. Dan orang diazab karena dia tidak memberikan pelajaran kepada keluarganya ya. Ketika meninggal, makasih. Ketika meninggal atau sebelum meninggal, berpesanlah ya, ini salah satu wasiat yang dianjurkan. Ketika bersedih jangan berlebihan ya. Dan Umar itu sampai ya memukul dengan tongkatnya atau melempar dengan bebatuan ya. Atau ini kalau di sini menghamburkan debu ya, ya padahal hasil biturab itu apa namanya, jejelin mulutnya dengan tanah gitu ya. Ini apa namanya, Umar memang terkenal ya, tegas gitu ya, menjaga umatnya supaya kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah ini jangan dilanjutkan ya. Baik, kita akan lanjut kepada Babul Amri bi'ittiba'il Janaiz. Hadis ke-161 ya, masih sama. Kadang-kadang ini yang dari buku terjemahan dengan kitab aslinya beda satu ya. Ada perbedaan letak aja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. An Muawiyah ibnu Muqarrib ya, anil Bara radhiyallahu anhum qala amarona, ini hadisnya mulai ya, amarona Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sab'in ya, telah memerintahkan kepada kami an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sab'in dengan berapa? 7 ya. Memerintahkan 7, wa nahana, dan ya telah melarang ya, melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kepada kami an sab'in ya, juga kami dilarang terhadap yang 7 ya. Apa itu perintah yang 7 dan apa itu larangan yang 7 ya? Amarona bittiba'il janaiz ya, yang sebagaimana di dalam subjudul tadi ya. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengikuti ya, tapi maksudnya adalah mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat ya, menyaksikan sampai ke kuburan ya. Ini yang pahalanya paling besar nih Pak ya. Nanti disebutkan 2 qirot ya, qiroto ini 2 qirot. Yang 1 qirot itu apa ya Rasulullah? 1 gunung yang besar ya. Maksudnya ini gunung biasa saja Pak, nggak usah pakai emas ya. Itu udah luar biasa ya. 1 gunung itu kira-kira berapa hektar itu tanah ya. Nah, ini 2 gunung ya. Tapi kalau sampai sholat saja itu lumayan dapat ya, 1 qirot ya. 1 gunung aja kan lumayan ya. Ini 2 gunung ya. Nah, inilah satu anjuran ya, satu motivasi untuk kita mau mengantarkan jenazah sampai ke makam ya. Nah, ini adalah 7 perbuatan yang diperintahkan Rasulullah. Ini adalah
perbuatan-perbuatan baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ya. Dan insya Allah kalau ini dilaksanakan, ya masyarakat kita ini aman tentram, ya, saling menghargai, ya, saling menyayangi, ya. Pertama kalau ada keluarga yang meninggal itu di antara kesedihan itu, ya, kita bisa melihat ada kawan-kawan kita yang hadir semua, ya, atau kalau istri yang meninggal, ya, maka suaminya itu melihat teman-temannya banyak yang hadir, ya. Sebaliknya kalau, ya, suami yang meninggal, ya, banyak teman-temannya yang hadir, ya. Nah, itu akan menggembirakan orang yang sedang dirundung duka, ya, dengan kehadiran kawan-kawannya, saudara-saudaranya, bahkan mungkin yang tidak dikenal, ya. Kecuali perempuan, ya, perempuan kalau bisa tidak perlu ikut ke makam, ya. Kenapa demikian? Karena wanita ini lemah hatinya, ya. Bisa-bisa waktu mau dikubur dia, waduh, saking cintanya sama suaminya nyemplung juga ingin ikut dikubur, ya. Saya minggu lalu pernah cerita kalau ada anak buah saya yang orang tuanya meninggalnya mendadak begitu, ya, tidak disangka sama sekali, ya, sehingga mereka yang istrinya, anaknya, ya, sangat sedih sampai, ya, kita semua pulang dia tiduran di atas makam, ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh, ya, sebaiknya perempuan itu jangan sampai makam, ya. Jadi khusus untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, wa iyadatil marid, ya. Ayat itu menjenguk, ya, berkunjung, ya. Kalau ada saudara kita atau teman kita yang al-marid, itu yang sedang sakit dikunjungin, ya. Nah, ini satu perbuatan yang baik juga, ya, dan ini kebaikannya akan dikenang, ya, sebagaimana tadi orang yang takziah ketika sedang dirundung duka, ya, namanya orang sakit itu kan hanya bisa tiduran, ya, dan kemudian pikirannya kemana-mana, ya. Kadang-kadang ada godaan setan juga itu, ya. Duh, sakit ini nggak ada yang nolong, nggak ada yang jenguk, gitu. Begitu ada yang jenguk, wah, los semua, dia senang banget, ya. Dan kebaikan kita, ya, akan diingat-ingat, ya. Itu tuh dulu yang saya sedang sakit dia nengok itu, ya, gitu, ya. Nah, apalagi di antara teman-temannya yang nggak nengok, gitu, ya, dia sendiri yang nengok, ya. Subhanallah, nanti pasti diingat itu, ya. Yang berikutnya yang berapa nih, ya? Kedua, ketiga, wa ijabatid da'i, ya, mengijabah, ya. Da'i itu seruan atau panggilan, tapi ini maksudnya itu mendatangi undangan, ya. Jadi kalau diundang itu wajib datang, ya. Apalagi walimatul urus itu, ya, yang memang diperintahkan oleh Rasulullah agar kita rame-rame, ya. Jadi menghadiri undangan, ya, kita dapat undangan langsung itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Bukan kalau sempat lah saya datang, ya, kalau sedang nggak ada pekerjaan, ya. Ini wajib ini, ya. Makanya ketika tidak bisa ada uzur, nah uzurnya ini harus syar'i, ya. Harus yang bisa diterima oleh syara, ya. Artinya apa? Misalnya ada yang lebih dahulu mengundang pada waktu yang sama, bisa nggak? Tapi dibagi, misalnya sama istrinya, ya, istrinya ke sana, kita ke sini, dan sebagainya, ya. Tapi kalau tidak bisa, sampaikan, ya. Kebetulan Sabtu lalu, ya, Sabtu minggu lalu, ya, ada undangan juga, ya, dari warga komplek ini, ya. Saya tidak bisa hadir karena itu Ketua Umum Dewan Dakwah, ya, Dr. Aden Husaini mantu juga, dan saya jadi MC-nya, ya. Kan nggak mungkin, gitu, ya. Nah, saya sampaikan mohon maaf, saya nggak bisa hadir karena bertugas, dan jangan lupa, ya, kita kirim doa, ya, atau kirim amplop, ya, bagus lagi, gitu, ya. Jadi yang ketiga adalah mendatangi, ya, atau memenuhi undangan, ya. Termasuk undangan-undangan yang lain, ya, undangan syukuran lulusan, gitu, ya, naik pangkat, ya, bersyukur, ngajak kita makan-makan, nah itu wajib
dihadiri ya, kecuali ada uzur syar'i. Wa nasril mazlum ya, wa nasr ya, menolong ya, nasrum minallah, pertolongan dari Allah ya, dan menolong mazlum, orang yang ya, zalim. Kalau mazlum yang dizalimi ya, bentuknya pasif ya. Jadi menolong orang yang dizalimi ya, ketika ada anak yang sedang dibully, misalnya orang sedang dibully, lagi ngobrol satu orang yang ya biasanya agak lemah gitu ya, dibully sama kawan-kawannya ya, kita bantu, kita tolong ya. Ada orang yang apa namanya, secara terpaksa gitu ya, harus menjalani kehidupan yang kurang beruntung ya, dengan sebab-sebab orang lain, ini kita tolong. Memang masalahnya kalau yang melakukan kezaliman itu orang yang berkuasa gitu ya. Nah, ini harus diingatkan ya. Ada penguasa yang zalim, yang jair ya, maka diingatkan ya. Ini jihad yang paling utama sebetulnya itu ya, kalimatu haqqin ala sultanin jairin ya. Afdhalul jihad itu adalah mengingatkan penguasa ya, dengan kalimat yang hak. Tapi penguasanya ini penguasa yang jair ya, yang zalim. Ini perlu keberanian ya, karena biasanya setelah itu ya kebebasannya dijamin, tapi setelah itu tidak dijamin ya, pada saat ngomongnya dijamin ya. Jadi pertama mengiringi jenazah sampai ke kuburan, yang kedua itu mengunjungi orang yang sakit, yang ketiga itu memenuhi undangan ya, saudara kita yang mengundang kita, yang keempat menolong orang yang zalim ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, ini meskipun sifatnya pribadi tapi tetap kaitannya dengan sosial ya. Wa ibraril qasam ya, menunaikan qasam atau janji ya, janji. Jadi kalau kita sudah janji atau bersumpah ya, ini lebih dari janji ya, qasam itu bersumpah ya, wallahi nanti saya akan aspal jalan ini kalau saya menang gitu ya. Udah janji itu ya. Ini kalau menang itu dia harus menunaikan, itu satu perbuatan yang baik ya. Waraddis salami, dan menjawab salam. Nah ini penting ya, sekalian kalau ada saudara kita masuk ke rumah atau apa ya, assalamualaikum, kita menganggapnya biasa saja gitu kan, diem aja, padahal menjawabnya wajib ya. Kalau mengucapkannya sunnah ya. Ini diantara pahala sunnah yang lebih tinggi, apa namanya, amalan sunnah yang pahalanya lebih tinggi daripada sesuatu yang wajib ya, salam ini ya. Jadi salam ini kalau terlanjur ada orang yang sudah mengucapkan salam, maka kita jawab ya, salamnya ini wajib ya. Gimana kalau yang mengucapkan salam orang non muslim Pak gitu ya. Itu saya ngajar di IPB ya, sekolah vokasi, itu mahasiswanya banyak kan muslim ya. Jadi kalau presentasi itu ya, presentasi ya assalamualaikum, assalamualaikum semua. Kemudian saya tahu dia pakai kalung salib juga itu ya, orang Nasrani. Assalamualaikum, gimana ya, jawabnya waalaikum ya, gitu aja ya, nggak usah pakai salam, waalaikum. Kalau saudara kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah ya. Jadi kalau dia ngasih satu, kita kasih dua ya. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah ya, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus lebih baik daripada yang mengucapkan salam ya. Itu yang ke berapa tadi ya, kelima ya. Wa tashmitil atis, dan menjawab al-atis itu orang yang wahing. Apa Pak wahing Pak? Bersin ya, dengan syarat dia mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kalau wahing biasa hajing gitu ya, nah, dia nggak berdoa gitu, nggak mengucapkan alhamdulillah ya, kita tidak terkena kewajiban ini ya. Tapi kalau wahing alhamdulillah ya, nah, ini punya kewajiban menjawab yarhamukallah
ya. Nanti dijawab lagi yahdikumullah. Jadi yang berikutnya adalah yang terakhir ini adalah benar ya, sudah 7 ya, mengiringi jenazah, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian yang ketiga memenuhi undangan, yang keempat adalah menolong orang yang dizalimi, yang kelima adalah orang yang menunaikan sumpahnya, yang keenam menjawab salam, dan yang ketujuh mendoakan orang yang bersin ya. Ini perintah dari Rasulullah ya. Di dalam ilmu fikih ya akan dilihat masing-masing perintah baik itu di Al-Quran maupun hadis ya. Tidak semua perintah itu ya hukumnya wajib ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Demikian pula setiap larangan tidak semuanya haram, bisa juga makruh ya. Harus dilihat satu persatu. Tapi hari ini kita sedang tidak membahas fikih ya. Kita lihat hadisnya dan sedapat mungkin kita laksanakan ya. Pokoknya Rasulullah berbicara seperti ini, kita ikuti ya. Syukur-syukur kalau misalnya sunnah kita laksanakan dapat pahala ya kan. Tapi kalau wajib kita tidak terkena hukum bahwa ya, kita meninggalkan yang wajib kalau kita melakukan. Yang berikutnya wanahana ya, nah ini dilanjutkan dengan yang larangan. Wanahana dan melarang ya Rasulullah kepada kami an ya, ini ada 7 ya. Tapi nanti di sini saya kira ini ada kesalahan cetak juga, kekurangan cetak. Jadi Rasulullah melarang yang pertama ya aniyatil fiddah ya. Aniyah itu aslinya adalah bejana ya, tapi semua peralatan-peralatan di rumah yang dipakai untuk makan minum ya itu aniyah yang terbuat dari fiddah, dari perak ya. Jadi baskom untuk makan ya, tapi kalau untuk naruh air untuk baskom untuk ditaruhin perhiasan ya terbuat dari perak itu silahkan ya. Piring, gelas, mangkok dan sebagainya yang terbuat dari perak ya itu tidak boleh digunakan. Wa khatamil zahab, dan ya, khatam itu cincin ya. Memang ini artinya 2 ya, terakhir itu khatam, tapi cincin juga disebut dengan khatamun nabi ya. Orang-orang Ahmadiyah ya mengatakan bahwa khatamun nabi itu bukan nabi terakhir gitu kan. Rasulullah khatamun nabi itu adalah cincin para nabi ya. Sehingga setelah itu masih boleh ada nabi ya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad itu ya. Ini aliran sesat ya, jangan diikuti ya. Ada aliran yang namanya Ahmadiyah dan itu luar biasa besar ya. Mungkin sebesar kaum Syiah juga ya, tapi adanya di India, Pakistan ya, sebagian ada di Indonesia dan sudah mulai masuk ke jajaran-jajaran pemerintah, diantaranya Departemen Agama ya. Tapi MUI sudah memutuskan bahwa Ahmadiyah itu termasuk aliran sesat ya. Nah ini diantara kesesatannya menerjemahkan ya khatamin nabi ya, itu dengan cincin para nabi gitu ya, bukan nabi terakhir. Jadi ini satu kata yang disebut dengan musytarak ya, satu kata mengandung beberapa makna ya. Seperti di kita kan ada bisa ya, bisa itu bisa berarti dapat ya, bisa berarti racun gitu. Nah kalau membaca ya harus lihat konteksnya, kita nggak bisa menerjemahkan langsung ya. Nah ini larangan buat laki-laki ya memakai cincin emas ya. Jadi ini pemuda-pemuda kalau misalnya mau nikah ya sama pihak perempuan dibeliin cincin sepasang ya, pastikan cincinnya bukan dari emas ya. Ada juga emas putih ya. Emas putih itu apa tuh Pak? Ya, bukan emas sebetulnya ya. Itu platinum apa itu ya? Ya, harganya lebih mahal itu Pak daripada emas 24 karat ya. Nah itu boleh ya. Pilih yang warnanya putih itu ya, emas putih ya. Tapi kalau
nggak kuat juga ya beli, ya udah nggak usah ya, jangan pakai emas ya intinya ya, pakai cincin besi aja udah ya, atau cincin yang lain. Jadi ini larangan buat laki-laki ya, yaitu menggunakan cincin yang terbuat dari emas ya. Ada dulu waktu di kantor, udah lama banget ya, mungkin 30 tahun yang lalu gitu ya, ada kantor kami membuat musola tadinya nggak ada musola, membuat musola yang menjadi imam salah seorang manajer gitu. Terus ada kawan saya tiba-tiba pergi saya nggak tahu itu. Setelah selesai saya tanya, nggak mau saya makmum orang yang pakai cincin emas gitu ya. Ternyata pakai cincin emas, ya tinggal dikasih tahu aja ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal harir ya. Rasulullah melarang menggunakan bejana-bejana dari perak. Yang kedua cincin emas khusus untuk laki-laki, dan ini untuk laki-laki juga ya. Wal harir itu sutra ya, tidak boleh memakai sutra. Harir ini ya, kalau di dalam bahasa Arab itu sutra itu macam-macam ya, sutra itu macam-macam. War harir ini any kind of sutra ya, pokoknya sutra secara umum disebut dengan al harir ya. Ini tidak boleh dipakai untuk laki-laki ya, untuk perempuan boleh, kecuali ada kecualinya juga ini ya, kecuali orang yang punya penyakit apa Pak, penyakit kulit yang parah itu ya. Kalau pakai kain dari katun atau yang lain, dia apa namanya ya, gatal apa sakit apa begitu ya. Nah itu boleh ya, ini pengecualinya sangat khusus ya, orang yang punya penyakit ya. Tapi secara umum ya, secara umum laki-laki dilarang pakai sutra, dan sutranya sutra secara umum ya, semua jenis sutra. Tapi kemudian ditekankan lagi oleh Rasulullah ya, khawatir ada orang yang apa namanya ngeyel gitu ya. Ya ini ada harir itu sutra. Nah ad-dibaj itu ternyata sutra juga ya, hanya sutra yang murni, yang kualitasnya tinggi, yang semuanya dari sutra, nggak ada campurannya lah gitu ya. Ya itu adalah ad-dibaj ya. Kemudian ada lagi al-qasi ya. Nah kalau qasi ini adalah sutra yang dicampur ya. Kadang-kadang kita kalau beli batik Pak ya, itu ada sutranya dikit ya, sekian persen katun, sebagian persen sutra, atau sutra 5%, itu juga nggak boleh ya, sutra campuran itu. Al-qasi itu sutra campuran. Ada lagi al-istabraq ya, istabraq itu sutra juga, tapi sutra yang tebal ya. Ini ada di surat itu ya Pak ya, Al-Kahfi ya, Al-Kahfi yang sering kita baca ya, dibaca oleh Ustadz juga ya. Apa nih? Ulaika lahum jannatin tajri min tahtihimul anharu yukhalana fiha min asawira gimana? Min zahab wa yarakhana fiha min zahabin ya, pokoknya di situ Pak istabraq ya. Nanti di surga orang-orang ya mukmin itu akan menggunakan apa, gelang ya dari emas, dan menggunakan sutra ya, sutra yang halus maupun sutra yang tebal. Wa istabraq, ini sutra yang tebal itu. Nah ini kalau dihitung masih 6 ya, masih 6. Aniyah, kemudian cincin, kemudian harir, kemudian dibaj, kemudian al-qasi ya 5, al-istabraq 6. Nah, ini di sini sudah langsung terjemahan ya. Ya, kalau di kitab aslinya ada satu lagi, yaitu warukubil mayasir. Nah, mayasir itu alas ya, kalau di sini apa terjemahkan? Oh pelana ya, pelana yang terbuat dari sutra. Sebetulnya bukan sekedar pelana ya. Jadi kalau orang-orang kaya zaman dulu kan pakainya mereka bukan kursi ya, mereka pakainya ruangannya pakai kemah ya, pakai karpet. Nah nanti ada tempat duduk yang terbuat atau alasnya itu dari sutra. Nah ini juga tidak boleh ya.
Ada nggak sih itu Pak kursi yang sofa pakai sutra itu ya? Belum pernah lihat ya. Nah itu kalau ada termasuk ini ya, rukubil mayasir. Baik, itu 7 perintah dan 7 larangan ya. Ini saya bacakan terjemahan lengkapnya. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengerjakan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau menyuruh kami ikut mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, menghadiri undangan, menolong orang yang dizalimi, menunaikan sumpah, menjawab orang yang salam, dan mendoakan orang yang bersin. 7. Kemudian beliau melarang kami dari 7 perkara juga, yaitu menggunakan bejana dari perak ya, semua jenis peralatan ya untuk makan minum, kemudian menggunakan cincin emas, sutra ya, sutra karir atau sutra secara umum ya, kemudian sutra murni atau sutra yang levelnya paling tinggi gitu ya, kemudian al-qasiyi ini kain katun yang bercampur sutra ya, atau sutra campuran, kemudian istabrok yaitu sutra tebal, dan terakhir ya pelana yang terbuat dari sutra atau alas duduk terbuat dari sutra ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bab, nah ini bukan keutamaan ya. Kalau di sini ditulisnya babu fadli ya man kana lahu walad ya. Jadi keutamaan memiliki anak ya. Tapi dalam hadisnya anak yang dibundut itu apa ya, diambil ya, yang diwafatkan oleh Allah ketika belum dewasa ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ma minan nas ya, ma minan nasi ya, tidak ada dari manusia ya. Kalau ada min di sini ya, di tabjid ini, kalau terjemahannya ada kata-kata, nah ini seperti ini ya, tidak ada seorang manusia pun ya, artinya semuanya, min muslimin, dari seorang muslim ya, yutawaffa ya, diwafatkan atau ditinggal lahu ya, lahu baginya nyanya adalah muslim salasun ya, yaitu tiga orang anak, maksudnya lam yablughu al-khinsa, yang belum ya, yablughu mencapai mereka itu, siapa mereka ya, yang ketiga anak itu al-khinsa, yang dewasa atau balik ya. Jadi tidak ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, berarti masih kecil-kecil wafat ya, baru lahir wafat ya, kemudian sudah balita gitu ya, kena penyakit wafat ya. Kemarin ada berita ya, anak tenggelam di kolam renang ya, anaknya artis gitu ya. Heboh, kenapa heboh? Ya meninggalnya anak artis saja udah heboh ya, heboh ya, ternyata dia bukan tenggelam, tapi ditenggelamkan oleh ya pacarnya gitu. Jadi ini luar biasa ya, apa informasi berita-berita zaman sekarang ini serem-serem ya, dan kelihatan ada di CCTV-nya itu ya, dilelepin anaknya itu sama si perempuan ini, udah cerai punya anak ya, dia ya sedang menjalin dengan ini, jadi gosip nih ya. Tapi ini kalau ikhlas orang tuanya ya, nanti ada dalam hadis yang lain ada 2, ada 1 gitu ya. Nah di sini yang tiga orang ini anaknya diwafatkan oleh Allah sebelum dia dewasa, illa kecuali adkhalahullahu al-jannata. Adkhala memasukkan, siapa yang memasukkan? Allahu, siapa yang dimasukkan? Yaitu ya muslim ya, seorang muslim itu. Kemana dimasukkan? Al-jannata, ke surga. Jadi kalau ada seseorang anaknya wafat 3 orang kemudian dia ikhlas, maka
ganjarannya adalah surga bi fadli rahmatihi, dengan keutamaan, dengan anugerah, ya, dengan karunia rahmatihi, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala iyahu, kepada mereka, ya. Jadi Allah memberikan rahmat kepada anak-anak yang meninggal tadi, ya, dan kemudian menjadikan orang tuanya itu dimasukkan ke dalam surga. Ini masih tentang janazah atau kitab meninggalnya seseorang. Nih, kemudian kita lanjutkan dengan babu tukrahun niyahati adal mayyiti, ya. Bab tentang dibenci, ya. An-niyahah kemarin sudah dijelaskan. Niyahah adalah meratap-ratap, meraung-raung, ya, ngomel-ngomel, ya, berprasangka buruk terhadap Allah, ya, ngerung-ngerung sampai kemudian, ya, macam-macam nanti, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan niyahah ini, ya. Tapi ini ada pengantarnya nih, ya, sebelum masuk kepada hadis tentang niyahah ini, ya. Dan hadisnya ini, ya, ini hadis yang serem ininya, konsekuensinya, ya. Anil Mughirah radhiyallahu anhu, ya, Mughirah bin Syu'bah ini, ya, sahabat Nabi, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Nah, apa sabda yang didengar oleh Mughirah bin Syu'bah ini? Inna kadzaban, ya, sesungguhnya berdusta alayya, atasku, laisa, ya, tidak, ya, kakadzabin, seperti berdusta, ya, atau tidak sama, ya, berdustanya ala ahadin, kepada seseorang. Jadi nggak sama kalau orang mendustakan, ya. Misalnya Pak Budi bilang ini kok, padahal dia bohong, ya. Berbeda dengan Nabi bersabda itu, ada hadisnya itu, gitu, ya. Ternyata nggak ada. Kalau tadi memang sengaja supaya memperkuat, ya, dia memakai dasar orang lain, ya. Itu kata Pak Budi gini kok, padahal Pak Budi nggak bilang gitu, dia tahu, ya. Dia berbohong kepada, ya, di sini ala ahadin, kepada seseorang. Nah, ini beda kalau kita mengatakan bahwa ini ada hadisnya, Rasulullah bersabda, ya, apalagi untuk menjustifikasi, ya, pilihan paslonnya, gitu, ya. Nah, ini hati-hati, ya, para ulama atau orang yang ingin menyampaikan dalil-dalil, ya, harus tahu bahwa dalil yang dibawakan itu adalah benar-benar dari Rasulullah. Karena apa? Ya, pertama tidak sama. Kenapa tidak bersamanya? Nah, ini Rasulullah mengancam di sini. Man kadzaba, barang siapa yang kadzaba, berdusta, siapa yang berdusta, man, ya, yaitu siapa saja, alaya, atasku, ya, kepadaku, muta'ammidan, ya, secara sengaja, ya. Ya, kalau kita mengucapkan hadis, ya, itu kalau kita tidak yakin matannya atau kalimatnya, biasanya di akhir itu kita beri dengan au kama qala, au atau kama sebagaimana qala, Nabi bersabda. Jadi kita tidak hafal persis gitu, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, dan seterusnya. Kita khawatir ada yang terselip, ada yang kurang, tapi tidak bermaksud untuk berbohong kepada Rasulullah seperti hadis ini, maka ucapkanlah au kama qala, atau sebagaimana yang, ya, seperti itulah Rasulullah bersabda, gitu, ya. Nah, kalau Al-Qur'an nggak boleh salah sama sekali. Nah, ancamannya nih, fal yatabawwa, ya, maka siapkanlah, ya, sediakanlah maq'adahu, tempat duduknya minan nar, ya. Jadi kalau orang berbohong atas nama Rasulullah, ya, kursi tempat dia duduk itu sudah disediakan di akhirat, di neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, jangan sampai berdusta pada Rasulullah, ya. Dusta yang dimaksud adalah kita membawakan hadis-hadis palsu, ya. Hadis-hadis palsu itu hadis yang bukan dari Rasulullah,
ya, atau yang dikenal dengan hadis maudhu ya. Sedangkan hadis dhaif itu ada perselisihan ya di antara ulama cara penggunaannya, bahkan dari jalurnya. Makanya seseorang yang menggunakan hadis dhaif ya hanya untuk keperluan, beberapa keperluan saja, seperti untuk memotivasi dalam beramal ya, fadhailul amal ya, tidak untuk hal-hal yang sifatnya akidah, sifatnya hukum-hukum ya. Nah, tapi juga tidak boleh dibilang bahwa kamu bohong ya gitu ya, karena hadis dhaif itu ya hadis Nabi ya, hanya jalur periwayatannya lemah gitu. Tapi kalau hadis maudhu ya, kita tahu nih hadis maudhu ya, tapi kemudian dibawakan oleh orang, kita tegur, mungkin dia tidak tahu gitu ya. Tapi kalau dia tahu, tetap dipakai ya untuk menjustifikasi perbuatannya, pendapatnya, pilihannya ya. Ini yang sebut oleh Rasulullah mempersiapkan tempatnya di neraka. Nah, habis mengatakan ini ya, kemudian Mughirah berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man niha alaihi ya, barang siapa yang diratapi ketika dia meninggal, ahli warisnya, teman-temannya, orang-orang yang di sekitar yang mencintainya, niha, melakukan nihayah ya, meratapi alaihi, atasnya, yu'adzibu, dia akan diazab, akan disiksa, bima niha alaihi, dengan apa-apa yang dia diratapkan kepadanya ya. Jadi ini yang mengatakan Rasulullah. Jadi Rasulullah yang menyebutkan bahwa mayat atau jenazah itu akan diazab gara-gara tangisan atau ratapan atau niyahah dari orang-orang yang hidup. Loh, kok bisa gitu ya? Itu yang melakukan orang lain, yang terkena adalah janaisnya itu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, berarti dia tidak menjelaskan kepada orang-orang ya. Saya pernah mendengar cerita dari Kiai Mustafa Bisri ketika dia belajar di Mesir ya. Pada waktu itu Husni Mubarak ya, Bapak Presiden yang kapan itu ya, Husni Mubarak meninggal. Itu banyak orang yang melakukan niyahah ya, ya itu tadi pakaiannya dirobek-robek, ada yang memukuli diri sendiri, ada yang debu ini dihamur-hamurkan, kotor-kotorin badannya ya, kemudian meraung-raung ya, menaik raung-raung ya, entah itu benar-benar orang yang meninggal menangisi yang meninggal ya, atau dibayar juga bisa gitu ya. Ya, itu banyak ternyata ya, nggak cuma zaman jahiliyah, ternyata di zaman sekarang juga ada, terutama yang nangis ngerung-ngerung tadi ya, meratapi ya, sambil mengucapkan ucapan-ucapan tadi yang kata Rasulullah bahwa orang itu diazab atau dirahmati itu karena ini ya, sambil menunjukkan kepada lisannya itu ya tadi ratapan itu. Ya Allah, ini suami saya baik sekali ya, selama ini kami bergantung, engkau sudah ambil dia ya Allah gitu ya. Jadi meratap-ratap yang seperti itu termasuk niyahah ya, ini dilarang, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya ya, ini bab tentang laisa minna. Laisa minna min syakil juyub ya. Syakil juyub itu merobek-robek pakaian karena ditinggal mati. Ini salah satu bentuk niyahah tadi ya. Jadi ini bukan golongan kita, artinya apa? Ini kebiasaan orang jahiliyah ya. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud ya, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah bersabda, laisa minna, bukan golongan kami. Berarti bukan orang Islam Pak ya, bukan umat Nabi Muhammad ya, apakah itu umat Majusi, Nasrani, Yahudi ya, atau orang-orang jahiliyah ya, orang yang ya, latomal hudud, yang ketika ya itu tadi ya, sedih
kematian orang yang dicintainya, mukul-mukul pipinya ya, menempel-nempelangi pipi, plak kan, ada seperti itu ya. Saya lihat di film juga ada itu Pak ya, orang yang sangat sedih itu ya, atau di barat juga ada seperti itu tuh ya, menempeleng diri sendiri ya. Wasyaqal juyub, dan ini tadi ya, merobek-robek pakaian ketika sedang kematian saudaranya. Ya wada'a bidak awal jahiliyah, dan menyeru ya, berteriak-teriak dengan seruan jahiliyah ya. Ada yang menyebutkan dengan ucapan-ucapan ya yang biasa dipakai oleh orang jahiliyah ya. Ya wailah ya, aduh celaka nih aku nih ya, mati gua ya. Hati-hati itu ya. Ucapan-ucapan yang thayyibah kan banyak ya, masya Allah, subhanallah, astagfirullah, ya la haula wala quwata illa billah itu ya. Ketika menghadapi sesuatu jangan gila ya, mati gua nih nah ini orang-orang Arab jahiliyah sering gitu ya, ya wailah ya apa namanya, ahliha ya, biasanya pakai wawu tambahin alif ya musibata ya, waduh musibah nih gua nih ya, gitu ya. Ya pakai wawu tambah alif ya, kalimatnya apa ya, ya wah Indonesia ya, belakangnya tambahin apa namanya, ha ya, wah Indonesia, aduh Indonesia aku ini gitu ya. Nah, jadi itu seruan-seruan jahiliyah ya, sudah diganti oleh Rasulullah dengan kalimat thayyibah ya. Moga-moga kita bisa mengamalkan ya. Ini udah ya, 5 berapa sekarang? 53 ya. Oh, satu hadis lagi. Nah, ini panjang tapi ya. Ringkas saya, cepat aja ya. Bersedekah dengan sepertiga. Babu tasaddaqi bis sulus ya. Bersedekah dengan yang sepertiga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Ini siapa yang berbicara? Ini enggak disebutkan di sini. Kalau di aslinya an Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang senior. Beliau mengatakan bahwa ya'uduni, Rasulullah SAW mengunjungi aku ama hajjatil wada, pada saat haji wada ya. Jadi pada saat haji wada, haji yang terakhir, Rasulullah berkunjung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas min wajai ishtaddabi ya, karena apa namanya, sakit yang sangat ya. Jadi Rasulullah mengunjungi aku ketika aku sakit parah ya. Fakultu, maka aku berkata, inni qad balagha bi minal wajai ya, sesungguhnya telah sampai padaku sakit yang keras ya. Wa ana dzu malin, dan aku punya harta yang banyak ya. Wala yarisuni illa ibnatun, tapi aku tidak punya waris atau aku tidak mewarisin hartaku ini kecuali pada seorang anak perempuan ya. Jadi hartanya banyak, terus ahli warisnya cuma satu anak perempuan ya. Afa atasaddaqu bisulusai mali ya, apakah ya aku boleh bersedekah ya bisulusai mali dengan 2/3 ya. Jadi anaknya sudah dikasih ya sepertiga, wah 2/3-nya tak kasihkan untuk sedekah ya, untuk wasiat dikasihkan kepada orang fakir miskin atau yang lain-lain. Qala, kata Rasulullah, la, nggak boleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau mewasiatkan kepada orang lain tidak boleh 2/3 ya. Fakultu bi syatri ya, kalau begitu aku berkata ya, bagaimana kalau setengah hartanya ya disedekahkan ya, karena anaknya cuma satu Pak ya. Faqala la, kata Rasulullah enggak boleh ya. Summa qala, kemudian beliau bersabda as-sulus, sepertiga saja gitu ya. Was-sulusu kabirun au kasirun ya, sepertiga itu sudah banyak ya. Kata Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau ya,
tadaro, meninggalkan warasataka, ahli waris engkau, agniyaa, dengan kondisi kaya, dengan kondisi berkemampuan, khairun, itu lebih baik min, daripada antadarohum, engkau meninggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin, ya. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah, gitu kan, ya. Kemudian jangan lebih baik meninggalkan mereka dalam kondisi berkemampuan, ya. Kalau mau ngasih infak, sedekah, wasiat, itu maksimal sepertiga, ya. Jadi kalau ada orang mau meninggal, kemudian dia berwasiat, baik pakai notaris atau nggak pakai notaris, saya wasiatkan setengah harta saya untuk Masjid Al-Muhajirin, ya. Itu ketika pembagian langsung dipotongnya sepertiga saja, ya, sepertiga dikasih ke Al-Muhajirin. Loh, ini wasiatnya setengah, ini batal demi hukum, gitu ya. Yatakaffafunan nas, jadi lebih baik daripada meninggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin dan dia minta-minta kepada manusia, ya. Yatakaffafuna apa? Ya, mengemis, gitu ya, pada orang-orang. Wa innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqo nafaqatan, ya, engkau tidak meninfakkan satu nafkah, ya, tabtagi biha wajhallahi, yang karena engkau ingin mengharapkan wajhallah, ya, wajah Allah, atau ingin mendapatkan ridho Allah, illa, kecuali ujirta biha, engkau akan diberikan pahala. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga itu, Pak, itu merupakan sedekah, ya. Makanya kata Allah, kalau diniatkan untuk mencari, ya, ridwan Allah, itu berpahala, illa ujirta biha, hatta, sampai mata ja'alu fi imra'atik, ya. Jadi ada dua fi ini bukan sama, ya, atau tipe atau apa, ya. Fi yang pertama adalah di dalam, fi yang kedua ini mulut, ya. Mata ja'alu fi imra'atik, maksudnya menjadikan apa-apa yang masuk ke mulut istri kamu, ya. Itu maksudnya apa-apa yang disuapkan kepada istri kita itu, ya, maksudnya memberi nafkah, itu semuanya bernilai pahala kalau diniatkan, ya, wajah Allah, untuk mencari, tabtagi biha wajah Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah, ya. Moga-moga kita dapat melaksanakan semua yang bisa dianjurkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang dilarang olehnya, ya. Dan moga-moga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa istiqomah, ya, dalam berislam, ya. Insya Allah kita tanggal 10 ini sebentar lagi akan 10, ya, hari ini tanggal 10, ya, tanggal 14 akan pemilu, ya. Mari manfaatkan ajang pemilu ini untuk beribadah, ya. Niatkan nyoblos itu, ya, untuk mencari pemimpin yang terbaik, yang diridhoi Allah. Kira-kira dari ketiga pemimpin ini Allah ridhonya kepada siapa? Ini silakan dipikir-pikir, ya. Selain kemampuan manajerial, ya, pengalaman dan sebagainya, kira-kira Allah itu di antara tiga ini akan meridhoi siapa? Silakan dipilih, ya, karena ini ibadah dan ibadah ini mengandung konsekuensi, ya. Kalau benar dapat pahala, gitu, ya. Tapi kalau salah, ya, kalau sudah niat ibadah, ya, Allah akan mengasihnya satu, gitu, ya. Dan di komplek kita ini juga ada, ya, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ya, dan kita dukung, ya, karena jarang-jarang ada warga komplek ini, ya, kalau dia menang pasti dia akan mengutamakan warga ini, ya, warga Taman Senturi dan sekitarnya. Ini siapa dia, itu sudah ada di depan, ya, di boulevard itu, ya. Beliau adalah istri dari sekretaris TKM kita, ya. Ini apa namanya, bukan TKN, ya, bukan Tinses, tapi, ya, Tinses yang akan membawa keuntungan buat kita semua, ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Insya Allah pada tanggal 14 Allah, ya, memperkenankan kita, ya, untuk melakukan perubahan.
Baik, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.